Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian, seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Namun, dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud yang telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Soleh alaihi salam untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Soleh alaihi salam, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Soleh. Namun, sebagian besar orang-orang kaya dan yang berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Soleh hanyalah omong kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri, Nabi Soleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian, Nabi Soleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu, muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untuk menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Soleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Soleh. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Samud yang bernama Musyahadah bin Muharrij dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat, Musyahadah memanah betis betina tersebut, dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Soleh bersedih. Lalu, dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama, saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah, dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat, turunlah azab Allah. Sebelum hari turunkannya azab Allah, Nabi Soleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut.
Mendengar ancaman dari Nabi Soleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Soleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dari gempa bumi yang sangat amat dahsyat. Tiba-tiba, batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka.